Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiala Gustiani Ramdan dengan NIM C240130106 dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan dari selang kuning atau Celluroides leptolepis cuvier tahun 1833 yang ditangkap di Selat Madura. Bali next. Penelitian ini dilatar belakangi oleh biologi perikanan, di mana biologi perikanan ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang eh, mempelajari tentang bagaimana ikan hidup dan sampai dia mati. Adapun aspek-aspek dari biologi perikanan ini meliputi pertumbuhan, reproduksi, diameter telur, dan sebagainya. Dan aspek-aspek ini tuh berpengaruh penting terhadap perikanan Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan 70% wilayahnya merupakan lautan. Sehingga tidak heran kalau bahwa jika biologi perikanan ini sangat berpengaruh terhadap perikanan di Indonesia. Salah satu penghasil perikanan di Indonesia adalah Selat Madura, di mana Selat Madura terletak di BPPRI nomor 2 atau bertepatan di Jawa Timur, di mana Selat Madura ini merupakan banyak memiliki potensi perikanan sehingga eh, perlu penanganan atau pengelolaan yang sangat baik. Salah satu ikan yang ditangkap di Selat Madura adalah ikan selar kuning. Nah, ikan selar kuning ini merupakan ikan pelagis yang biasa ditandai dengan morfologi memiliki tubuh perak seperti pada PPT dan memiliki garis berwarna kuning. Selain itu, ikan ikan selar kuning juga memiliki potensi ekonomik yang sangat tinggi sehingga eh, tak heran jika potensi ikan selar kuning di Madura sangat tinggi. Lanjut, untuk metode sendiri dibagi menjadi dua, yaitu waktu dan tempat dan alat dan bahan. Untuk waktu dan tempatnya sendiri bagi menjadi dua, menjadi waktu praktikum dan untuk menganalisis data. Seperti dilihat pada PPT, kalau misalkan waktu praktikum itu dilakukan pada tanggal 31 Agustus sampai 21 September, sedangkan untuk analisis data atau pengolahan data di, dilangsungkan pada tanggal 28 November sampai 16 November 28 September sampai 16 November 2024. Dan untuk alat dan bahannya dapat dilihat dari PPT. Boleh di next. Nah, untuk metodenya tersendiri, kita menggunakan tiga metode, yaitu untuk pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Boleh di next. Dan untuk reproduksi tersendiri, kita menggunakan tiga metode, yaitu gravimetrik, volumetrik, dan gabungan. Dan di PPT juga terdapat langkah-langkah untuk metode reproduksi dua dan makanan. Boleh di next. Nah, ini merupakan analisis data atau rumus-rumus yang kita gunakan untuk mengolah data untuk pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Boleh di next. Dan untuk hasil dan pembahasannya meliputi yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan meliputi aspek yang pertama ada DP total atau distribusi frekuensi panjang, di mana dapat dilihat dari diagram bahwa persebaran dari ikan selar kuning ini terdapat pada selang 122 sampai 131. Sedangkan pada HPB total didapatkan persamaan yakni 0,0006 L pangkat 2,6594, di mana dapat diinterpretasikan bahwa jika penambahan satu satuan panjang maka akan menambah 2,6594 dari panjang ikan, atau dapat dipresentasikan pertambahan panjangnya sekitar 80,77%. Begitupun dengan HPB jantan dan HPB betina. Dapat di next. Untuk pertumbuhan ada satu aspek lagi, yaitu FK, di mana FK tersendiri merupakan faktor kondisi, di mana kalau misalkan faktor kondisi di salah satu bulan meningkat, yang artinya ikan tersebut di bulan tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nah, sekarang dapat dilihat dari grafik FK total bahwa bulan Maret merupakan bulan tertinggi dari kesejahteraan uh, ikan selar kuning dan menurun di bulan Mei. Begitupun halnya dengan FK betina dan FK jantan. Boleh next. Nah, untuk reproduksi ini meliputi TKG jantan dan TKG betina. Seperti yang kita tahu bahwa TKG merupakan tingkat kematangan gonad. Dan untuk TKG jantan,
didominasi oleh TKG 1, sedangkan untuk TKG betina didominasi oleh TKG 3. Ada juga indeks kema- kematangan gonad atau IKG jantan dan IKG betina dapat dilihat dari slide. Jikalau TKG dan IKG ini berbanding lurus, yang artinya IKG itu harus bertambah seiring dengan bertambahnya TKG. Dari 1 sampai 4, si nilainya harus meningkat. Dilanjut di sampingnya adalah hubungan panjang dan fekunditas, di mana jika pertambahan panjang sekian milimeter akan mempengaruhi fekunditas. Begitu pula dengan hubungan bobot dan fekunditas seperti pada grafik, di mana bobot ini mempengaruhi oleh fekunditas, di mana fekunditas dipengaruhi oleh bobot. Dilanjut oleh nisbah kelamin. Nah, dapat dilihat dari tabel, boleh di-scroll sedikit. Kalau misalkan ikan jantan dan betina dalam 3 bulan ini memiliki X-hitungnya lebih tinggi daripada X-stem, sehingga dapat disimpulkan kalau misalkan ikan selar kuning antara jantan dan betina ini tidak seimbang, karena nilai X-hitung lebih besar daripada X-stem. Dilanjut dengan diameter telur, dapat dilihat bahwa terdapat satu titik puncak dari diagram, yang artinya ikan selar kuning memiliki pola pemijahan total spawner atau mereka hanya memijah dalam satu periode dalam hidupnya. Boleh di next. Dan yang terakhir untuk makanan ini meliputi IP total atau Index of Preponderance, di mana IP ini merupakan jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan selar kuning. Dapat dilihat dari diagram bahwa 70% ikan selar kuning memakan Pleosigma. Nah, 70% ini dikategorikan sebagai makanan utama, dilanjut dengan Nauplius dan lainnya sebesar 12% sebagai makanan pelengkap, dan dilanjut dengan Nisigia 8% sebagai makanan tambahan. Begitu pula dengan interpretasi jantan dan interpretasi betina, di mana keduanya memiliki makanan utama adalah Pleosigma. Dilanjut dengan ruas lelung, didapatkan nilai BA adalah 0,130, dan untuk betina adalah 0,104, di mana keduanya ini tuh mendekati 0, sehingga ruas lelung yang dimiliki oleh ikan jantan dan betina dari ikan selar kuning ini sempit. Yang selanjutnya adalah tumpang tindih. Didapatkan nilai 0,8153 yang mendekati 1, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa uh, ikan jantan dan betina memiliki kompetensi yang tinggi dalam mencari makanan. Dilanjut dengan pajak khusus relatif, didapatkan nilai 0,3994 atau kurang dari 1, sehingga ikan selar kuning dikategorikan sebagai ikan karnivora. Dan yang terakhir adalah hubungan panjang dan volume. Ini dapat diinterpretasikan jika penambahan panjang 0,00037 panjang dari tubuh, maka akan mempengaruhi 2% dari panjang jantan, 3% dari panjang betina, dan 5% dari panjang total. Boleh di next. Untuk simbol tersendiri, pada penelitian ini kita menggunakan sampel ikan selar kuning sebanyak 210 ekor, di mana 105 ekor untuk betina dan 105 ekor untuk jantan. Dan dapat dilihat juga dari analisis 3 bulan bahwa pola pertumbuhan dari ikan selar kuning ini merupakan pola pertumbuhan alometrik negatif, di mana seperti yang kita tahu kalau misalkan alometrik negatif ini pertambahan panjangnya lebih dominan daripada bobot. Dan dapat dilihat juga dari morfologi dari ikan selar kuningnya yang bertumbuh dengan memiliki tubuh pipih. Dilanjut dengan dominasi dari TKG untuk ikan selar jantan adalah TKG 1 dan betina adalah TKG 3. Dan ikan selar kuning ini memiliki pola pemijahan total spawner atau mereka hanya melakukan sekali pemijahan dalam satu periode waktu. Dan hasil analisis untuk makanan dinyatakan bahwa ikan selar kuning merupakan ikan karnivora. Dan untuk caranya tersendiri, penelitian terkait dengan aspek-aspek biologis pada ikan selar kuning dapat lebih didalami, seperti terkait preferensi tempat tinggalnya, suasana apa yang dibutuhkan oleh ikan selar kuning lebih lanjut. Selain itu, penelitian juga lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi orang-orang di sekitarnya dengan semakin mendalami biologis mengenai ikan selar kuning ini, sehingga dapat dipahami juga kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh ikan selar kuning ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.